for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Isnaini Nurfadilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh pandemi COVID-19 dan implementasi audit jarak jauh pada kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada berbagai bidang, termasuk fungsi audit internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berbagai pembatasan seperti larangan perjalanan dan interaksi langsung menjadi hambatan bagi pelaksanaan audit secara tatap muka. Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Jenderal menerapkan alternatif, yaitu berupa audit jarak jauh sebagai solusi pelaksanaan audit selama pandemi. Lalu ada dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan audit. Yang pertama, perubahan pola kerja auditor yang biasanya di kantor atau di lokasi klien menjadi bekerja dari rumah, sehingga menuntut adaptasi penggunaan teknologi digital. Lalu yang kedua, audit jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama dikarenakan kendala teknis seperti kesiapan teknologi audit, jaringan internet yang tidak stabil, dan keterbatasan kemampuan audit dalam menggunakan teknologi. Lalu yang terakhir juga bisa berdampak pada aspek biaya audit yang mengalami perubahan akibat kondisi pandemi. Selanjutnya ada implementasi audit jarak jauh, yang dimana terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi online dan video conference, misalnya Zoom, untuk komunikasi dan pengumpulan data audit tanpa tatap muka langsung. Yang kedua, melaksanakan audit secara hybrid, yaitu gabungan antara audit jarak jauh dan kunjungan lapangan terbatas bila diperlukan. Lalu yang ketiga ada melakukan modifikasi prosedur audit, termasuk pengumpulan bukti dan identifikasi risiko secara digital, agar tetap menjaga kualitas dan kecukupan bukti audit. Lalu yang terakhir, menyusun pedoman dan strategi khusus untuk pelaksanaan audit jarak jauh yang mempertimbangkan sumber daya yang ada dan menjaga efektivitas serta kualitas audit. Tahapan proses bisnis dan pelaksanaan audit jarak jauh terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemahaman proses bisnis secara mandiri, yaitu auditor mengumpulkan informasi secara mandiri melalui desktop research, termasuk situs resmi, peraturan, hasil pengawasan, dan isu digital terkait audit. Lalu yang kedua, koordinasi dengan audit, yaitu komunikasi dilakukan secara virtual lewat dokumen, wawancara video, workshop online, dan kuesioner untuk mengumpulkan data. Lalu yang ketiga, menyusun rencana audit, yaitu auditor membuat rencana kerja audit jarak jauh dengan dukungan sistem informasi dan metode yang sesuai. Lalu yang keempat, pelaksanaan audit, yaitu mengumpulkan bukti lewat dokumen elektronik, wawancara online, analisis data, dan observasi jarak jauh. Lalu yang terakhir, pengumpulan bukti. Bukti diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara, uji ulang, dan inspeksi jarak jauh menggunakan teknologi seperti CCTV atau live streaming. Bagaimana sih penerapan audit jarak jauh selama pandemi?
yaitu memanfaatkan teknologi seperti konferensi video, email, dan aplikasi berbasis cloud untuk komunikasi dan pengumpulan bukti tanpa harus hadir langsung di lokasi klien. Metode ini tidak hanya mengurangi risiko penularan virus, tetapi juga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti kesulitan memperoleh data akurat dan berkurangnya interaksi yang langsung yang dapat mempengaruhi hubungan antara auditor dan audit. Audit jarak jauh terbukti efektif, fleksibel, dan efisien, sehingga berpotensi menjadi metode standar dalam praktik audit ke masa yang akan datang. Bagaimana Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mengelola risiko keamanan data selama pandemi COVID? Selama pandemi COVID, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menerapkan sistem keamanan berlapis untuk melindungi data, yaitu penggunaan enkripsi serta kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menjaga keamanan aplikasi dan infrastruktur. Data disimpan di Pusat Data Nasional yang aman dan sesuai dengan standar perlindungan data pribadi, seperti yang diterapkan pada aplikasi Peduli Lindungi. Langkah-langkah ini memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjaga selama pelaksanaan audit jarak jauh dan pengawasan internal. Tantangan dalam audit jarak jauh terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterbatasan akses dan pengumpulan bukti audit, dikarenakan auditor tidak dapat melakukan inspeksi fisik langsung, sehingga sulit memperoleh data yang lengkap dan akurat. Yang kedua, kesulitan membangun komunikasi dan hubungan dengan audit, yaitu dikarenakan minimnya interaksi tatap muka yang dapat menghambat kolaborasi dan kepercayaan. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, risiko keamanan data dan potensi kecurangan, dikarenakan pengiriman dan pengolahan data secara digital rentan terhadap pelanggaran keamanan dan manipulasi. Kesimpulannya, yaitu penerapan audit jarak jauh di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama pandemi COVID-19 terbukti efektif menjaga kualitas pengawasan, meskipun dilakukan secara tidak langsung. Keberhasilan audit ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan perencanaan yang matang. Proses audit mencakup pemahaman mandiri, koordinasi dengan audit, penyusunan langkah kerja, pelaksanaan tugas, dan pengumpulan bukti menggunakan teknologi seperti CCTV, drone, dan live streaming. Namun, audit jarak jauh kurang cocok untuk audit awal. Risikonya tinggi, perubahan besar, atau data sensitif. Oleh karena itu, disarankan menyusun pedoman operasional, evaluasi rutin, dan peningkatan kompetensi auditor agar metode ini tetap efektif dan dapat menjadi prosedur alternatif berkelanjutan di masa depan. And I'm down for this.